Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade IPA, fashion show, terus juga main film. Main film ini hobi nih? Iya. Film apa yang sudah? Centini. Centini itu kan bukannya yang tayang di sinetron itu? Iya. Oh, yang di mana tuh? SCTV kalau nggak salah ya? Dengan siapa? Dewi Persik ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bicara seorang anak, itu tidak akan lepas dari orang tua. Apalagi kalau bicara soal prestasi. Dan kali ini podcast kami ngobrol pintar tentang Sumatera Selatan. Bicaranya bukan dengan tokoh politik ataupun kepala sekolah. Tapi kami ingin menyoroti sisi lain dari kehidupan keluarga. Dan hadir di sini, ini mama yang hebat, juga anak yang hebat. Kita sapa langsung untuk sang mama, Mama Seri Pebi Haryanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Saya manggilnya mama aja lah ya, podcast Kopi Sumsel biar lebih akrab ya. Iya. Terus sang anak ini ada Ayu Sucianti Veta. Dia manggil saya Oom. Waduh, jadi muda ini. Ini sahabat Ngopi Sumsel. Kehadiran mereka berdua ke sini bukan tanpa alasan. Sebelumnya kami ngobrol-ngobrol ringan, ada beberapa hal yang kami nilai ini menginspirasi. Kita mulai dari sang anak. Ini kebetulan sang anak ini sekolah di sebuah sekolah swasta. Saya sebut aja langsung lah, IGM. Dan kebetulan ada di tingkat saya mengajar mereka. Ada Serajis, Miss Pipit ya. Oke, salam untuk Serajis, Miss Pipit. Saya panggil dulu Ucinya di sini untuk ngobrol-ngobrol. Ci, prestasi sampai saat ini sudah apa aja yang diraih? Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade IPA, fashion show, terus juga main film. Main film ini hobi nih? Iya. Film apa yang sudah? Centini. Centini itu kan bukannya yang tayang di sinetron itu? Iya. Oh, yang di mana tuh? SCTV kalau nggak salah ya? Dengan siapa? Dewi Persik ya? Aduh, ini sahabat Ngopi Sumsel, nanti sebenarnya kita nggak perlu mamanya nih, perlu anaknya aja nih, karena kita ngobrolnya lebih enak dengan anaknya. Tapi enggak, di balik anak yang hebat, pasti ada didikan orang tua yang hebat. Tapi ini yang menarik sekaligus yang perlu kita kupas di podcast kali ini, ternyata perjuangan sang mama ini nggak mudah. Perjuangan sang mama ini penuh dengan beberapa hal yang bisa dikatakan belum tentu semua orang sanggup menjalaninya. Kita jangan pakai dulu sedih-sedih, Ma. Ini baru awalan. Jadi ketawa-ketawa dulu, Pak. Kita ceria-ceria dulu. Ini, Ma, membesarkan anak. Iya. Dua ya, Ma ya? Iya, dua. Yang satunya siapa namanya, Ma? Nikola Hariseveta. Nikolas ya? Nikola enggak pakai S. Nikola cepat sembuh ya. Kemarin kata Mama Dapat habis musibah. kecelakaan memang. Iya, kecelakaan motor ditabrak dari belakang mobil. Nikola, hati-hati ya. Cepat sembuh karena pasti mamanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mah, membesarkan dua anak ini yang kata kita ngobrol tadi di luar podcast ada berapa hal yang dibicarakan. Apa yang berat, Mbak? Yang berat di dalam mendidik anak. Saya sebagai seorang ibu, perannya bukan saja sebagai seorang ibu ya, tapi dua peran saya perankan di sini. Yang pertama, di siang hari saya sebagai ibu dan ayah. Nah, di malam hari saya berperan sebagai seorang ibu utuh. Kenapa saya bilang dua peran yang saya mainkan? Karena anak saya yang pertama cowok. Di sini saya menegaskan kalau kita hidup itu ya, Nak, di dalam rumah tangga itu walaupun dengan seorang ibu, jangan pernah kita merasa minder. Oke. Satu. Kedua, jangan pernah kita untuk putus asa dalam mengejar prestasi ataupun keinginan kita apa yang mau kita capai ataupun yang kita tuju. Satu. Yang kedua, kita harus berani mengungkapkan kalau itu salah kalaupun itu benar. Nah, di situ aja Kak aku memberitahu kepada anak-anak, terutama kepada anak saya Nikola. Karena seorang laki-laki itu harus bersikap disiplin, tegas, berwibawa dan bertanggung jawab. Satu lagi, jangan pernah takut sama manusia tapi takutlah kepada Allah. Amin. Itu.
Masya Allah, ini tapi ada satu pertanyaan ini, Ma. Mohon maaf nih kalau ini ranahnya sudah masuk ke pribadi ya, Ma ya. Tadi bicaranya siang sebagai ibu tunggal, malam pun ibu tunggal. Izin sang suami ada di mana nih, Ma? Mau saya dari awal atau enggak ceritanya? Gitu? Aduh, ini kalau dari awal kita ambil ringkasnya aja, kita ringkas aja, Ma. Ya. Ya gini ya, Mas. Saya sebagai satu orang tapi dua peran ganda sebagai ayah dan ibu, karena di dalam rumah tangga saya itu ada problem yang tidak bisa saya jelaskan secara detail, tapi di sini saya hanya menginspirasi sebagai seorang ibu yang mungkin sama pengalamannya seperti saya, single mom, yang boleh saya di sini langsung memberitahu. Nah gini, ini sahabat Ngopi Sumsel ya. Kehadiran dari Mama Seri ini dengan Uci ini tanpa paksaan, dan ini pun tidak ada rekayasa, dan dalam artian mereka ingin menceritakan suatu hal yang kami inginnya ini menginspirasi banyak orang. Boleh deh, Ma? Apa yang bisa menginspirasi? Apa sih persoalannya? Kalau persoalannya itu dari sang rumah tangga saya, dari papanya. Oke. Ya. Kenapa? Karena kalau saya tilai, saya renung-renung, masalah disiplin. Disiplin itu banyak hal. Baik dari satu, disiplin waktu, kedua disiplin komunikasi, ketiga disiplin komunikasi dengan anak, bukan dengan istri saja, tapi dengan anak. Itu, Mas. Jadi gimana? Ini Mama merasakan kalau kurang hal itu dilakukan oleh seorang ayah, anak-anak. Papa, dia Papa. Ya. Nah, Uci merasakan hal itu kurang? Iya. Apa yang dirasakan Uci? Kurang komunikasi sama papa, kurang deket gitu. Juga kurang. Uci merasakan hal itu butuh. Sangat butuh gitu. Iya, ini sahabat Ngopi Sumsel, jujur saja di usia yang sekarang kelas berapa sih? Kelas 8 SMP. 8 SMP, ini masa pertumbuhan yang seharusnya didampingi oleh keluarga yang utuh. Ya. Ma, boleh tahu, Ma, penyebab, boleh sedikit lah bercerita tentang penyebab sampai, kenapa hal itu bisa terjadi, Ma? Oke, saya akan beritahu tapi ini untuk inspirasi sebagai seorang single mom yang di sana ya, mungkin yang sama mengalami seperti saya. Ini kejadiannya bukan satu kali loh, Mas, tapi sudah 3 kali. 3 kali. Saya nikah itu di tahun 2017. 2017 itu di saat saya baru nikah itu sudah ada problem, Mas. Satu. Nggak mungkin saya sebut sini kan. Ya, kita jangan membuka aib ya, Ma. Ya. Oke. Nah, itu di 2017. Itu baru kelang 1 minggu loh, Mas, acara saya. Itu acaranya di desa. Terus balik kita ke kota. Di tempat sang laki-laki ya, Mas, ya acara itu. Itu sudah ada tanda, Mas. Nah, terus berjalannya waktu saya hamil menginjak mau 5 bulan itu, Mas. Itu kejadian yang kedua, tapi beda orang loh, Mas. Beda orang. Dari anak saya di dalam kandungan 5 bulan itu, Mas. Sampai saya sebut sini anak saya Nikola Harisapeta itu umur 2,5 tahun, Mas. Baru masalah itu selesai, Mas. Di situ, Mas, ya. Ini sahabat Ngopi Sumsel, pasti hal ini berat untuk diungkapkan dari sisi seorang ibu, istri gitu. Tapi gini, Ma, kita tidak usah terlalu dalam di hal itu, Ma. Tapi mau mengatasinya sehingga bisa memperoleh bisa dikatakan mendidik anak-anak, punya anak-anak hebat seperti ini. Apa resepnya nih yang bisa dibagikan oleh ke ibu-ibu yang mungkin dalam tanda kutip hampir mirip dengan Mama mengalaminya? Karena di sini saya mengalami proses mengandung. Masya Allah. Ya, saya mengalami proses mengandung. Maaf ya, Mas, mungkin beda dengan anak-anak lain. Nikola itu saya ini ada di dalam kandungan saya 11 bulan, Mas, bukan 9 bulan. Masya Allah. Mungkin karena
luka batin aku, Mas. Oke. Mungkin Nicola di dalam perut itu sudah tahu nasib dia itu bakal kalau sudah lahir ke dunia itu bakal ngalami seperti ini, karena kita manusia nggak pernah tahu janji kita sama Tuhan bakal apa, kemana. Mungkin itu yang membuat dia lama di dalam perut saya, Mas, 11 bulan. Tapi apa ya, hal itu tetap lahir dengan baik, normal. Alhamdulillah ya Allah. 3,4 kilo. Wih, inilah hebatnya seorang ibu ya Pak, masih hafal dengan. Ya, bukan mudah, Mas. 1 hari 1 malam saya berjuang normal. Itu di kejadian yang kedua ya, Mas. Terus dah berjalannya waktu, nggak ada masalah lagi, Mas. Alhamdulillah. Ya. Terus di 2009 itu sudah ada, Mas, lagi bisikan yang ketiga. Tapi belum ada bukti kita kan. Karena posisi saya, Mas, di sini saya jelaskan. Saya posisinya kerja masa itu. Masih honor, belum diangkat waktu itu kan. Di Lahat. Oh, di Lahat ya. Nah, di Lahat. Itu si abangnya Uci, Nicola, jaraknya 4 tahun, Mas. Oh, oke. 4 tahun. Ini saya hamil Uci ini nggak tahu, Mas. Tahu-tahu sudah 4 bulan di perut saya. Wih. Ya. Nggak ada tanda-tanda. Oh, sibuk kerja ya. Sibuk kerja. Oke. Karena saya di lapangan, Mas. Bukan di dalam kantor kan. Nah, saya non medis, bukan medis gitu. Jadi hamil ini nggak ketahunan itu 4 bulan itu saya periksa ke dokter, ternyata positif, sudah ada nyawanya kan. Nah di situ, Mas, tanda mulai ada lagi, yang ketiga ini mulai ada. Tapi karena posisi saya lagi mengandung, saya ingat kejadian di saat Nicola. Saya nggak mau, Mas, mengalami anak ini, maaf ngomong ya, Mas ya, tanda kutip ya, cacat. Jadi saya mikirin proses di dalam perut itu gimana anak saya ini. Dan, Mas, saya tepis isu karena saya berpatokan kalau belum di depan mata saya belum mau berani ngomong. Gitu, Mas. Nah, berjalannya waktu lahirlah sang Uci. Uci dengan lahir dengan keadaan, maaf ya, Mas, temperatur. Karena kondisi saya mengalami luka lagi. Tapi ini untuk yang ketiga kali, Mas, bukan yang kedua, ketiga. Nah, saya ini ngelahirin Uci dalam waktu 6 bulan. 6 bulan dengan berat 1,2 kilo. Karena saya ketular rubella. Ya, virus. Tapi alhamdulillah Uci sekarang sehat ya. Sempat saya pisah sama dia ini 3 bulan, Mas. Karena nggak boleh. Fisik dia yang lemah ya? Sempurna. Bukan lemah, enggak lemah, tapi memang fisiknya ya gimana ya, Mas ya, berat 1,2 gimana ya? Ngerti. Bukan fisik manusia kan, istilahnya dia memang fisik manusia tapi belum utuh gitu. Nah ini melewati masa-masa yang cukup sulit dalam melahirkan 2 buah hati ini. Tapi di satu sisi izin nih saat ini kondisinya bagaimana nih dengan dengan keluarga, dengan kondisi saya dengan anak-anak. Ya seperti saya didik anak saya seperti keluarga utuh loh, Mas. Dengan peran saya harus ada 2. Seorang bapak, seorang ibu, itu di siang hari. Tapi kalau di malam hari saya seorang ibu, wajibnya seorang ibu yang ngasihi anak-anaknya. Tapi kalau di siang hari saya bersikap 2. Uci, dengan kesibukan Uci ya, kadang timbul rasa kangen gak, Ci? Gimana, Ci? Mengatasi hal itu, Ci? Kangen tuh iya, cuman terkadang Uci ini kadang iri gak ngelihat teman-teman kumpul gitu ya? Ada ya? Tapi itu tidak mengendorkan semangat Uci untuk berprestasi ya? Terus ini yang prestasi kemarin
itu dukungan mama bagaimana untuk mewujudkan prestasi itu? Ini bahasa Inggris, film pula, ini yang lain-lain. Itu gimana tuh mama? Ya mama support mama. Support katanya semangat terus gitu. Mama tetap dukung apa yang Uci mau gitu. Uci ada hambatan tidak ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan hanya dengan mama? Enggak. Sudah berani untuk mandiri. Prestasi yang paling berkesan di Uci apa sih? Dari sekian banyak itu, yang paling berkesan? Di fashion show. Fashion show. Oh, kalau Uci lebih memilih akademik atau non akademik prestasinya? Non akademik. Oh, artis ya, entertain. Nah, ini untuk kawan-kawan yang bergerak di dunia entertain. Nanti kita kirim ke Kak Aditya Guma ya. Nanti Kak Aditya Guma ini, saya punya adik nih, punya anak asuh nih, adik Kak Aditya Guma. Nanti diajak ke Jakarta ya. Kembali ke mama. Nah, anak ini udah tegar loh, ini punya anak-anak hebat loh, Ma. Mamanya juga harus lebih tegar itu. Nah, saat ini kondisi mama gimana nih? Apa yang mau dilakukan dengan kondisi keluarga saat ini? Izin, Ma. Untuk saya ke depannya. Untuk anak-anak. Untuk mama juga lah. Untuk saya. Saya pinginnya gini loh, Mas. Anak-anak saya ini bakal dewasa loh, Mas. Pasti. Masih panjang perjalanannya. Satu cowok bakal punya istri kelak, bakal berkeluarga. Yang satunya lagi bakal bersuami. Karir mereka bukan di rumah tangga aja, tapi di dunia kerja juga nanti bakal berkarir kan, berkembang. Di sini saya tidak ingin orang mengecas, oh gini loh. Nah, saya nggak mau loh, Mas. Tapi biarlah anak-anak menilai, karena mereka yang melihat kejadian itu, Mas, melihat secara langsung. Dari proses yang pertama terus yang terakhir ini. Dalam arti bukan yang dari pertama ya, Mas. Dalam arti yang ketiga ini. Nah, atau mau saya kasih tahu secara detail? Enggak, Aduh, itu, saya agak ngeri kalau secara detail ini. Kan, Tapi di sini saya hanya menjelaskan ya, Mas. Di proses yang ketiga anak saya dari yang pertama sampai detik sekarang ini mereka tahu loh, Mas. Saya tidak pernah loh, Mas, menutupi. Dalam arti gini, Mas, mungkin ada di sisi lain orang ngecas, kenapa anak yang diajak? Kenapa anak harus dikasih tahu? Kenapa anak harus tahu loh masalah mama dan papanya? Iya. Bukan itu yang saya mau, Mas. Kenapa? Mungkin orang nggak pernah tahu ya. Tapi di sini biarlah anak nanti kelak besar menilai dan bisa merasakan, oh terjadinya permasalahan rumah tangga ini bukan di salah mamanya, bukan di salah papanya, tapi biarlah mereka yang menilai. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya hanya memperjelas, memberitahu kalau apa yang terjadi ini yang sebenarnya bukan saya buat-buat dari mulut saya, Mas, karena saya mengandung dan melahirkan. Jadi saya sakit itu bukan di perut ya, Mas ya, tapi sakit saya di sini. Apa yang saya rasakan ini pasti anak saya rasakan. Saya nggak mau, Mas, cukup saya yang saya rasakan. Anak-anak jangan pernah sedetik pun, maaf ya, Mas ya, tangisan mereka cukup di hari kecil mereka saja. 11 tahun yang lalu, bukan untuk yang kedepannya. Biarlah yang kedepannya air mata bahagia mereka. Maaf ya, Mas, kita tidak tahu umur. Benar. Mungkin, maaf ya, Mas, kita bukan berdoa yang jelek ya, Mas ya. Iya. Mungkin setelah saya ngobrol dengan Mas, mungkin besok lusa kita tidak tahu bakal ketemu lagi atau tidak. Ya kok bisa jangan lah. Ya, kok bisa kan, jangan. ya. Apalagi ke anak-anak kan, selalu saya Mas, bukan mengecas ya ataupun menakuti mereka, tapi saya hanya memberitahu. Ya. Belajar dari pengalaman hidup saya. Saya dari keluarga utuh yang ditinggalkan orang tua tanpa sadar dengan kejadian yang tidak kita duga. Tapi harus siap dan siap, kita harus bersikap dewasa dan tegas. Oke. Gitu. Ini ya mah kita ngomongnya sedih-sedih, jangan ditambah yang horor-horor lah. Ini udah sedih, horor lagi soal kematian lagi. Ini sahabat Ngopi Sumsel, kita masuk ke apa ini? Ke bagian yang ini harus diberitahukan ini, Ma. Dalam artian kayak gini. Kalau dari sisi Mama, kenapa hal ini bisa muncul di kehidupan Mama, di kehidupan rumah tangga Mama? Biar kawan-kawan, sahabat, yang mungkin ibu-ibu juga dalam posisi Mama, walaupun kita menginginkan tidak ada yang di posisi ini. Kalau bisa jangan, biar mereka juga bisa mengantisipasinya dari sekarang. Kenapa, Ma? Ya, gini. Saya kan posisinya pisah, Mas. Pisah karena kerja, tapi bukan karena pisah ranjang ya, Mas. Ya, pisah karena kerja ya, oke. Satu,
Mungkin dikiranya dari posisi saya bisa kerja, penilaian orang ya Mas ya. Tapi di sini bukan dari saya pisah karena kerja Mas, tapi karena kedisiplinan sang suami. Komunikasi. Ya, karena komunikasi yang tadi ada 3 saya jelasin di awal Mas ya, maka hadirlah sang pahlawan. Iya, apa Mas yang lagi booming sekarang kata orang ini ya? Apa ya yang lagi booming sekarang? Orang ketiga. Bukan, ada lagi loh Mas. Apa? Yang apa ya? Pelakor gitu lah. Oke. Wis ada yang ngiakan lagi ini. Ya, benar. Ini gitu. Kami tanpa sensor ini sahabat Kopi Sumsel kami ngomong karena ini kan itu yang saya memberi pembelajaran. Ya. Oke, ada orang ketiga atau bahasa Mbak tadi apalah itu? Ya lagi booming lah, saya ikut-ikut aja gitulah. Terus kenapa dengan orang itu? Dengan orang ketiga tersebut, gini loh Mas, dia ngerasa sebagai pahlawan di sosok sang suami yang kurang disiplin tadi, baik disiplin komunikasi di istri, baik pun komunikasi di anak. Karena kenapa? Dia menawarkan diri. Ya misalnya Mas ya, maaf ya Mas. Iya Bi. Nah gitu. Bibi lagi apa? Nah gitu. Iya Mas, itu sudah saya pernah. Bibi sudah makan belum? Mau dimasakin apa Bi? Gitu. Itu istilahnya Mas. Awalnya kan dari chat. Tapi ini bukan di chat kalau di saya Mas. Di telepon di saat melahirkan Uci. Sang papa lagi ngazani, sang pelakor menelpon dengan kondisi, lo siapa? Lo dengar nggak tangisan sang bayi? Saya lagi kondisi apa? Saya lagi kondisi normal loh. Lo siapa? Nanti aja saya bahas ya, karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk menjawab. Itu Mas, itu di awalnya. Tapi karena kondisi saya habis melahirkan normal ya Mas ya, butuh waktu untuk pemulihan diri saya. Karena saya pemberian ke anak saya bukan susu botol ya Mas ya, susu ASI. Itu butuh fisik ibu yang sehat biar bisa tumbuh seperti sekarang yang Mas lihat. Nah ini baby, ini kan sudah berjalan agak jauh nih ya obrolan kita ya. Sekarang ini kalau izin ya, mohon maaf kalau jadi kepo ya. Untuk saat ini nih sepengetahuan dari baby ini, sang suami, dan mohon maaf ya dalam tanda kutip, dan sudah sampai kutip lah, si pelakor itu statusnya bagaimana? Gini ya Mas ya, status mereka itu di akhir dari ke gap di kosan itu, nah dari 2016 sampai sekarang mereka itu satu rumah. Tapi mereka mengadakan secara nikah siri atau resmi, nggak tahu saya ya, karena itu saya tegap dia itu di akun story teman-temannya. Nah, dari FB terus IG gitu. Itu juga si Uci anak saya tahu gitu nah Mas. Mereka sudah satu rumah 11 tahun mengadakan acara pernikahan di malam Natal kemarin di hotel, mungkin nggak boleh saya sebut ya di sini ya. Nah, di hotel di Palembang ini itu Mas. Nah, terus di sini juga anak-anak bukannya pada nggak tahu loh Mas, pada tahu kalau sang papanya ini sudah mengadakan acara itu. Gimana ya? Anak-anak lah yang bisa berpendapat gitu kan. Nah di sini juga Mas, saya ini tahan loh Mas, merelakan suatu pekerjaan saya yang dari honor berpuluh tahun terus diangkat. Kita jadi PNS, merelakan suatu pekerjaan. Bukannya saya takut kehilangan seorang pria ini Mas dalam hidup saya dan anak-anak saya, tapi saya ini kehilangan suatu pekerjaan yang sudah saya bina, yang sudah saya saya bangun ya Mas untuk masa depan anak saya. Nah di sini Mas, saya nekat supaya masa depan anak saya ini tidak hancur Mas, hanya gara-gara saya hilang suatu pekerjaan gitu Mas. Nggak mungkin kan saya mau tunjukin suatu bukti di sini Mas. Jangan. Gitu kan Mas. Tapi apa ya Mas ya, seolah-olah di sini saya ini merasa diputar balik gitu Mas oleh pelakor itu, seolah-olah saya yang pelakor. Sedangkan saya di sini status masih istri sah loh Mas. Sering loh Mas saya
Mas, saya komunikasi sama sang ibu laki-laki ini. Bu, tolong dong urus status saya. Coba Mas bayangin, 11 tahun saya dengan status istri, tapi itu bukan sebagai istri loh Mas. Nafkah aja enggak, apalagi komunikasi. Nah gitu loh Mas. Maaf ya Mas ya. Di batin saya itu hanya satu loh Mas. Yang saya tangisi sampai saya kehilangan orang tua saya hanya suatu pekerjaan. Bukan kehilangan satu orang lelaki dalam hidup saya. Karena pekerjaan itu untuk masa depan anak saya Nicola dan Uci. Itu aja Mas. Bukan masalah yang lain Mas ya. Makanya apa ya Mas ya. Sampai saya tuh bilang sama ibu, Bu tolong dong, kenapa saya ini belum diurus. Sedangkan ibu lebih mengerti masalah agama daripada saya. Saya ini baru belajar loh dalam rumah tangga ya Mas ya. Tapi selalu saya loh Mas, di sini saya dipojokin. Seolah-olah saya ini apa ya Mas ya? Ya, untuk saat ini yang dituntut oleh Mbak Pebi ini apa nih saat ini? Tolong ya Mas, kita nikah baik-baik. Oke, benar. Setuju. Saya dilamar baik-baik loh Mas. Orang tuanya datang, izin untuk melamar saya, untuk kenal dengan orang tua saya. Ya. Derajat dia diangkat dari orang tua saya, Mas. Tolong Mas. Sampai papa saya pernah berpesan dengan sang laki-laki ini loh Mas. Kalau memang sebuah rumah tangga kamu ini pisah untuk kebaikan dua cucung saya ini, saya ikhlas, saya ridho. Itu sebelum mereka meninggal loh Mas. Anak saya jadi saksinya Mas. Tapi kalau bukan untuk kebaikan dunia akhirat, saya tidak akan pernah ikhlas. Bukan karena saya kehilangan anak saya, Pik. Tapi karena kehilangan masa depan cucu saya. Apa yang diomongin sama papa saya, benar loh Mas, kenyataan. Gak tahu kan umur, akhirnya papa dan mama saya sudah duluan balik ke rumah Allah. Masa depan anak-anak saya masih panjang Mas. Di sini Mas, kalau Mas mau tahu, saya memperjuangkan hak Nicola sama Uci loh Mas. Bukan saya untuk memperhatikan hak saya. Bukannya saya mau minta nafkahi ataupun minta didanai loh Mas. Tapi masa depan Niko dengan Uci ini loh Mas. Di sini yang saya perjuangkan. Kalau uang bisa saya cari Mas, kalau saya mikirkan diriku sendiri, mungkin Mas boleh lihat rumah saya layak atau tidak untuk saya tempati. Tapi di sini saya tidak menggubris. Saya tidak mengajari anak saya untuk mengambil harta dia, enggak Mas, harta enggak dibawa mati. Kalau saya mau jahat Mas, mungkin anak-anak sudah bawa saya, apa ya Mas ya, sudah bawa lari jauh-jauh. Tapi di sini saya tidak kayak itu loh Mas. Karena itu sampai mati bin papanya, bukan bin orang lain. Benar. Itu Mas. Jadi di sini sampai mati, maaf ya Mas, bukan saya mendului Tuhan. Mungkin esok atau malam ini saya sudah dipanggil Allah. Tanggung jawab saya sudah selesai. Benar. Kita tidak tahu loh Mas, kapan kita bisa kumpul dengan anak-anak. Kapan kita bisa merasakan kasih sayang belayan rambut, kasarnya ya Mas ya. Tiap malam Mas saya nangis di saat mereka tidur. Apa yang sudah saya kasihkan ke anak saya? Karena kenapa Mas? Allah menitipkan saya anak, 2 malaikat kecil ini di rahim saya. Berarti Allah mempercayai saya mampu. Tapi di sini saya merasa bersalah loh Mas menghadirkan mereka ke dunia ini. Tapi saya apa loh Mas ya? Tutupi loh Mas. Bukan kehendak aku loh Mas, kehendak saya seorang ibu yang menginginkan anak dibesarkan tanpa seorang bapak. Dengan kondisi maaf ya Mas, hinaan dari kanan kiri loh Mas, menganggap saya remeh. Tidak ada yang bisa Mas. 11 tahun bukan yang muda Mas, saya digantung. Saya bisa loh Mas, hari itu menit itu saya menuntut cerai. Bisa loh Mas, tapi saya mikirkan fisik, mental anak saya. Mungkin Mas sebagai pernah ya jadi seorang guru ya. Gimana fisik, mental anak.
Tapi di sini saya bersyukur loh Mas, kayak Nikola anak laki-laki. Alhamdulillah Mas, di luaran sana dia tidak merokok. Alhamdulillah. Ya kalau nongki ya biasalah Mas ya, anak remaja, beranjak remaja. Begitu juga Uci. Mah, di hari libur misalnya hari Sabtu kan karena mereka full day kan. Mah, adek pingin ngumpul di ini. Saya harus antar loh Mas. Bukan saya nggak percaya lah Mas ya sama Uci ya. Tapi di sini mereka beranjak dewasa. Jadi di situ saya memberikan pengertian. Dek, harta di kita seorang wanita hanya ada satu. Itu yang tak akan bisa kita jaga seutuh-utuhnya sampai pun kita meninggal. Itu pertanggungjawabannya di akhirat. Begitu juga anak lanang loh Mas. Sama. Kata orang, enak lah anak cowok daripada anak cewek. Anak cowok, maaf ya Mas ya, nggak ada bekas. Tapi kalau di anak cewek ada bekas. Tapi Mas, dosa perbuatan anak cowok itu kita sebagai seorang ibu. Sedangkan yang anak cewek seorang ayah yang menanggung. Itu Mas. Siap. Ya semoga lancar lah Mbak Baby ya. Doain saja Mas. Siap, amin. Saya berharap gini loh Mas. Kelak Nikola atau Uci sudah di jenjang kesuksesan dia. Amin ya Allah. Urusan saya sudah selesai. Bukan saya menginginkan ya Mas, tapi kalau memang Allah sudah memberikan jalan saya untuk tidak berjodoh lagi di dunia ini, ya sudah Mas. Saya tidak bisa memaksakan hati orang untuk bisa dengan saya ataupun dengan anak-anak saya. Tapi perlu digarisbawahi loh Mas, kalau itu sampai mati tetap papanya Uci dan anak-anak. Benar. Dengan Nikola, itu aja Mas. Ya pastinya doa terbaik kami lah untuk Mbak Baby bisa Mas. menjalaninya dengan kuat dan Allah memberikan hasil yang terbaik. Iya, Okay. amin. Ma, izin Ma, ini yang udah Mama pernah lakukan untuk apa ya, dalam artian mendinginkan, meredakan persoalan di rumah tangga ini apa nih? Ini Mas, saya pernah ketemu langsung loh Mas. Mendatangi? Bukan bertemu? Tapi saya bertemu langsung dengan kondisi, nggak perlu saya jelasin di sini ya Mas. Saya ketemu Mas, di saat itu Uci usia hampir 2 tahun lah. Di saat itu juga kebenaran mau merayakan ulang tahun papanya. Acara makan-makan keluarga lah gitu Mas. Saya, adik-adik saya gitu Mas. Saya lupa tahun berapa ya Mas ya. Terus Papa Uci, sang pelakor, saya bicara langsung Mas di hadapan suami saya. Atau mau saya jelaskan di sini? Apa yang itu ya dibicarakan? Saya ucapkan. Boleh asal jangan terlalu kasar ya. Enggak terkasar. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak kasar. Okay. Saya bilang gini. Hai, kamu yang namanya ini ya. Gitu. Ya, saya ini cewek. Kita ngomong dari hati ke hati secara perempuan lah ya. Kalau kamu, maaf ya, sudah tidak, maaf, saya ada anak cewek ya gitu. Sudah tidak perawan lagi, ataupun sudah ternodah kasarnya ya Mas ya. Silakan kamu bicara jujur sama saya. Nanti saya akan nyuruh suami saya untuk tanggung jawab ke kamu. Tapi apa yang dijawabnya Mas? Kata bisu. 1000 bahasa, 1000 kalimat, mungkin terlalu banyak ya Mas ya. 1 huruf saja tidak terkeluar dari mulutnya Mas. Itu Mas mau tahu di mana? Di pusat keramaian. Itu di saat Uci. Ya Mas, saya singkat ini cerita. Dah. Terus berselang waktu, karena saya posisi di kerja ya Mas ya waktu itu. Masih kerja saya itu. Kelang 2 tahun atau kelang setahun lah, nggak terlalu lama Mas. Tegap lagi Mas. Mau saya sebutin jalannya? Jangan deh tempatnya, jangan tempatnya, jangan. Bahaya. Nah, ini yang keduanya Mas, di tempat penghuni sang pelakor. Dalam kondisi mau tahu Mas, ada sang ibunya wanita itu Mas. Apa kata sang ibunya? Jangan bicara yang besar-besar ya. Nanti didengar sama orang kalau anak sayang ganggu suami orang. Itu Mas.
Itu yang kedua, Mas. Ini yang terakhir, Mas, saya beritahu, Mas. Itu Uci sudah TK ya, Dek ya, pada waktu itu ya. Yang terakhir ini ya, TK ya. Nah, ini TK, Mas. Saya ngantar anak saya, nggak perlu saya iniin, Mas ya. Singkat cerita, di tempat wanita itu lagi. Kos-kosan lah gitu. Saya dapatinnya, Mas. Dengan kondisi, nggak mungkin saya cerita yang sebulgar gimana ya, Mas ya. Gitu, kondisi ya. yang tidak pantas. Mas. Tapi di sini direkayasanya sama sang pelakor, Mas. Kejadian yang sebenarnya itu. Tapi saksi hidup saya, saksi orangnya masih ada gitu. Ya anak saya ini, Mas. Silakan. Kalau mau tanya silakan. Karena mereka ini saksi hidup saya. Kenapa? Nanti kalau saya nggak ajak anak, saya buat cerita, maaf ya, Mas ya. Alhamdulillah kalau kita dikasih umur panjang ya, Mas ya. Buat cerita ngarang kata orang. Tapi sini saya nggak mau, Mas. Ini saksi hidup saya. Oke. Nah sekarang setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang, ini bisa dikatakan sangat Itu berat ya. Iya. Ke depan apa nih langkah dari Mama Seri nih, Mama Pebi nih? Ini, Mas, langkah ke depan untuk keluarga saya, ya. Untuk saya dan anak-anak, ya. Atau untuk suami juga ada. Ya, itu keseluruhan lah. Keseluruhan. Ini ya, Mas ya. Sebelumnya itu tadi, Mas, gara-gara sang pelakor ini, sebelum saya untuk saya ambil kesimpulan ya, Mas ya. Anak saya Nikola itu pernah loh, Mas, dikurung di rumah. Masya Allah. Dengan alasan mau mengantarkan kue ulang tahun untuk sang papi itu suaminya adik saya gitu, Mas. Oke. Mau tahu, Mas, bukan setengah hari loh, Mas. Dari jam 8 dikiranya anak saya itu sudah tidur loh, Mas. Sampai besok pagi, Mas, anak saya dikurung di rumah sendirian, Mas. Anak seorang kelas, mau tahu, Mas, kelas berapa Nikola itu? Kelas 2 SD, Mas. Memori anak itu akan ingat, Mas. Tidak ada bekas. Itu juga nggak cerita sama saya, anak saya, Mas. Tapi cerita kepada almarhum mama saya. Mama papa saya sudah nggak ada ya, Mas. Itu. Ini sahabat Ngopi Sumsel, kita doakan semoga anak-anak dari Mama Pebi ya kuat lah, tegar lah. Terus ke depannya rencananya? Gini, Mas. Komunikasi itu dalam hal gini loh, Mas. Bukan dalam arti kita harus, iya Pak, di mana Pak? Bukan, Mas. Komunikasi dalam arti sini. 1. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apa ya, Mas? Lingkungan teman-teman, lingkungan tentang kerjaan kita, itu harus terbuka dengan pasangan. 1, Mas ya. Kedua, HP memang benar kata ustadz-ustadz yang sering saya dengar ya, Mas ya. Saya bukan ahli agama ya, Mas ya. Yeah. Maaf di ngomong, saya masalah agama juga saya masih banyak kurang loh, Mas. Kalau dibilang ini mungkin belum ya, Mas ya. Masih belajar gitu. HP itu, Mas, kalau kita sudah di rumah memang benar itu milik kita pribadi masing-masing. Tapi setidaknya dengan keterbukaan, bukan kita pingin tahu. Benar kata Nagita, ya kan istrinya si Raffi, jangan mengutik HP sang suami kalau tidak mau sakit hati. Bukan, tapi dengan keterbukaan, misalnya bunyi. Kita kan nanya sebagai suami istri ya, Mas. Itu HP siapa? Dari mana? Itu, Mas, harus. Pertama, HP. Kedua, Mas, kaca riben, Mas. Mobil. Okay. Kiri kanan gelap, Mas. Depan gelap, cuman pintu kiri kanan itu, Mas. Mungkin ya ada kayak ini aja, Mas, bulat. Cuman mengetahui istilah biji mata ya kalau kita. Itu aja, Mas, yang bisa kita lihat, yang lainnya enggak. Mungkin untuk menutupi kebusukan perilaku, ketidakdisiplinan di luar sana, Mas. Itu. Sama, Mas, saya ini apa ya, Mas ya, bekerja, Mas, dari honorer perjuangan saya, terus diangkat, alhamdulillah, Mas, 2000
15 saya diangkat PNS, tapi tidak berjalan begitu lama, disuruh oleh sang ibu laki-laki. Dia bilang gini, berhentilah bekerja. Mungkin dengan kamu berhenti, suamimu bakal berubah. Itu saya tidak mas, sharing ke mama enggak, ke papa saya enggak mas. Itu mas ya, kalau kita bilang itu bumerang di diri aku mas. Karena kenapa? Aku kerja itu, maaf di ngomong mas, bukan yang hal mudah loh mas. Dari honorer berapa tahun, 8 tahunan, hampir 10 tahun, baru diangkat PNS. Itu mas, dia bilang gini, berhentilah nak, siapa tahu dengan kamu berhenti, suamimu berubah. Aku pikir ya sudah, aku bilang gini mas, benar. Karena saya sudah nikah ya mas, sudah ijab. Kita tuh kan ijab bukan di hadapan manusia mas, ya, tapi di hadapan Allah mas. Karena kita sudah menikah, bukan tanggung jawab papa mama orang tua kita sang wanita yang kan mas, sudah tanggung jawab laki-laki kan. Dalam arti bukan laki-laki, sampai waktu nikah itu juga sang bapak bilang, kalau kamu ada masalah jangan pernah kamu ngadu dengan keluargamu, tapi ngadulah dengan keluarga kami, dengan ayah dan ibu. Oke, ini banyak sekali nih amanah yang disampaikan oleh Mama Baby, dan berharap ini menjadi pembelajaran bersama juga. Aduh. Apa ya mas ya, yang saya sesali bukan kehilangan sang suami mas. Apa tuh? Tapi saya pekerjaan mas. Karena pekerjaan itu bukan untuk diri saya mas, untuk masa depan anak saya Nicola dengan Uci. Sekarang izin, apa yang dilakukan oleh Mama Baby? Mau tahu mas? Apa? Saya berjualan mas. Berjualan bukan dalam arti jualan mewah mas. Mau tahu mas? Maaf ya mas, sebelum jualan saya tukang ojek. Belum booming ini Grab. Tapi saya ngojeki anak teman saya di sekolah. Anak-anak saya tidak tahu mas. Iya. Saya kayak apa ya mas ya? Dandan cowok mas, tahu. Rambut saya diikat. Pakai masker yang bukan yang setengah mas, masker yang full. Apa ya, sampai leher itu. Itu mas saya ngojek itu. Dua tahun mas. Saya jualan nugget goreng mas. Sampai anak saya Nicola itu dibilang anak tukang nugget. Ya itu semua demi keluarga, demi anak, dan insya Allah berkah dan semakin berkembang lah mbak ya. Iya mas. Dan sekarang udah punya usaha lebih stabil ya, bantuan teman-teman ya. Tapi gini mas, dengan ejekan anak saya sebagai tukang nugget waktu itu mas ya, saya dihantam mas dari sang pelakor. Lo janda, lo nggak laku lagi lo sudah rusak. Dia dengan memamerkan bungkusan apa mas ya di DP media sosial dia, kantong asuh matahari mas, seolah-olah dia hidupnya bahagia dengan mengejek cara apa ya mas, kalau kata orang Palembang saro ya mas ya, cara saro jando, nggak usah banyak gaya katanya, anak lo mau sekolah yang mewah. Mas, maaf ya mas, saya tanda kutipin mas, bukan bergaya mas anak saya sekolah di swasta itu, tapi karena prestasi mereka mas. Sekarang Ko Uci, setelah dengar cerita perjuangan Mama kayak gini, apa nih pelajaran yang diambil oleh Uci? Pelajaran yang diambil, tetap semangat buat Mama, jangan nyerah, jangan putus asa gitu, karena anaknya butuh support dari Mama. Wow, Ma, itu ya Allah, itu ungkapan tulus dari seorang anak tuh, Ma. Harus. Kalau Mama yang nyerah, pasti berimbasnya ke anak nih. Kalau anak udah ngomong kayak gitu, jadi Mama harus tetap semangat ya. Iya,
dari Uci. Kalau dari Nicola gimana? Kalau Nicola waktu saya jualan nugget Mas, sampai dia bilang, "Ma, aku kan ada festival di sekolah itu waktu itu Mas ya, jadi jualan lah." Terus aku bilang sama anakku, "Bang, malu nggak?" "Enggak lah mah, Bang, gini, walaupun mama jualan nugget, sosis, tukang ojek, jualan pempek hitam, itu bukan hasil maling, bukan hasil merampas, tapi hasil jerih payah mama sendiri." Mama sekolah ke kalian di sekolahan yang maaf ya Mas ya, swasta, bukan berarti untuk gaya Mas, tapi untuk biar mereka bisa melihat Mas, biar bisa berpikir, oh mama ini hidup dengan satu kaki, tapi kok kami harus di sekolah yang ini, kenapa, ada apa, bagaimana, biar mereka yang bisa menjawab pertanyaan itu Mas, bukan saya harus menjelaskan. Tapi biarlah mereka, biar abangnya Nicola, adek Uci. Karena kenapa Mas? Dengan adanya kalimat itu bisa motivasi mereka untuk berpikir ke depannya gimana. Oke. Wah, ini benar sekali ini ungkapan Mama Baby ini. Ini sahabat Ngopi Sumsel, saya tidak bisa dan tidak perlu mencari kesimpulan dari obrolan kami ini. Setidaknya dari kisah inspiratif dari Mama Baby, dari adik kita, adek Uci. Semoga hal ini bisa membuat semua orang untuk lebih mengutamakan keluarga, mengutamakan anak-anak, dan pastinya ayo saling terbuka, menjaga komunikasi, karena masa depan keluarga adalah yang terbaik dan itu adalah utama bagi untuk perjuangan suami istri dan anak-anak. Saya tutup Mah, nanti lain kali kita ngobrol lagi setelah fase yang satu pesan saya. Apa boleh? Silakan Mah. Gimana? Gini Mas, saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Kelak nanti saya juga akan menjadi seorang ibu, besan, nantu, mertua. Kelak anak kita berumah tangga, jangan pernah kita ikut campur. Karena di sini ada juga Mas, seperti saya berhenti, ya kan? Tapi kita sebagai seorang ibu jangan menjadi pendengar Mas, ataupun memberi saran. Tapi biarlah anak itu yang nanti kelak bicara sama kita. Seperti Mas laki-laki ya. Jangan, misalnya maaf ya Mas salah. Maksudnya gini, ibu Mas yang bertanya, jangan. Tapi biarlah Mas komunikasi dulu sama si istri, terus baru memberitahu sang ibu. Ya. Oh, ini pesan yang sangat bijak berdasarkan dari pengalaman beliau itu, dan semoga saya tidak akan pernah itu saya ulangi apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ke anak saya Nicola dan Uci. Oke. Pastinya sahabat Ngopi Sumsel, obrolan kali ini berbeda dari obrolan sebelumnya dan kami harap ini bisa tetap menginspirasi dan pastinya kita sama-sama berdoa semoga Mama Baby dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha, dan pastinya diberikan anak-anak yang hebat yang bisa membahagiakan mamanya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.